Kita Runa bertemu kembali dengan saya dalam materi pembelajaran tentang sistem navigasi elektronik. Jadi kali ini kita akan bahas tentang pengertian radar ataupun penjelasan tentang pengertian radar yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu pengertian radar itu apa sih ya. Baik, pengertian radar itu adalah sebagai salah satu dari alat bantu navigasi yang sangat potensial di atas kapal, baik dalam penentuan posisi maupun pendeteksi resiko tubrukan. Nah, ini kita ada beberapa fungsi radar yang perlu kamu ketahui, yaitu fungsi radar adalah suatu alat pembantu navigasi elektronik yang gunanya untuk menentukan posisi kapal dari waktu ke waktu, ya. Kemudian dalam menentukan posisi kapal dengan radar dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menggunakan baringan dengan baringan, kemudian menggunakan baringan dengan jarak, dan menggunakan jarak dengan jarak. Kemudian yang kedua, memandu kapal keluar ataupun masuk pelabuhan atau perairan sempit. Nah, pada posisi head up, radar sangat efektif dan efisien untuk membantu para nahoda ataupun pandu dalam melayarkan kapalnya keluar masuk pelabuhan, sungai, atau alur pelayaran yang sempit. Kemudian yang ketiga, fungsi radar itu adalah membantu menemukan ada atau tidaknya bahaya tubrukan dengan melihat ataupun pada layar kecut ray tube ataupun CRT adanya pantulan ataupun eko dari awan yang tebal. Yang keempat, membantu memperkirakan hujan melewati lintasan kapal, lalu dengan melihat pada layar radar ataupun layar display, ya, adanya pantulan ataupun eko dari awan yang tebal. Baik, bagian-bagian daripada radar. Yang pertama adalah main console, adalah suatu kotak yang berisi kesatuan-kesatuan yang terdiri dari pemancar, penerima, dan tombol pemancar penerima. Yang kedua, aerial unit adalah kesatuan yang terdiri dari waveguide, reflektor dengan motor untuk memutarnya, dan berbagai shackle elemen. Kemudian yang ketiga, display unit adalah unit kesatuan yang terdiri dari ketut ataupun katoda ray tube ataupun CRT, dan macam-macam tombol pengatur biasa ditempatkan di anjungan. Baik, komponen-komponen radar adalah bagian terpenting yang ada pada radar. Nah, apabila salah satu di antara komponen-komponen tersebut mengalami suatu kerusakan atau gangguan, maka radar tidak dapat berfungsi secara maksimal. Adapun komponen-komponen tersebut adalah, yang pertama adalah instalasi radar. Ya. Radar merupakan instrumen navigasi elektronik yang berfungsi sebagai transmitter dan sekaligus sebagai receiver, di mana instalasi radar adalah sebagai berikut. Ini yang pertama kamu ketahui adalah transmitter ataupun pemancar, di mana adalah sebuah osilator yang menghasilkan gelombang elektromagnetik super high frequency, yaitu 3 GHz sampai dengan 10 GHz, bahkan sampai 30 GHz. Dan yang kedua adalah modulator, di mana adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur pengiriman transmitter sebanyak 500 sampai 3000 pulsa setiap detik. Puls maksudnya itu getaran, ya, karena setiap detiknya tergantung daripada skala jarak yang sedang digunakan. Yang ketiga adalah antena radar ataupun scanner. Kalau kamu lihat tuh di atas kapal tuh ada ya scanner yang berputar, baik yang berbentuk parabola maupun bentuk tabung, ya, itu yang dikatakan dengan scanner radar. Memancarkan pulsa keluar dan menerima kembali sinyal yang dipanturkan oleh target. Nah, yang keempat, receiver. Sesudah antena tadi, yang keempat adalah receiver. Adalah sebuah jaringan elektronik untuk memperkuat sinyal yang diterima dalam keadaan lemah, dimodulasikan kembali dan dimunculkan dalam gambar berupa gema. Yang kelima adalah indikator. Nah, melalui ketoda ray tube ataupun CRT, eko yang diterima diproses kemudian disajikan dalam bentuk gambar di layar radar. Nah, layar gambar itu disebut Pulse Position Indicator ataupun PPI. Layar PPI berbentuk lingkaran dengan satu garis lurus berpusat pada posisi kapal yang berputar sesuai arah daripada antena radar. Kemudian tombol dan switch, ya. Di sini ada main on off switch, yaitu digunakan
pada saat pertama kali akan menghidupkan radar dengan menunggu 2-3 menit. Dan dengan begitu ataupun dengan demikian, modulator akan bekerja dan seiring diikuti oleh nyala dan bunyi. Kemudian ada namanya scanner on off, yaitu digunakan untuk menggerakkan antena scanner on selama masih warming up, scanner blown on, ya. Kemudian ada standby ataupun transmit switch. Tombol standby digunakan untuk menunggu high tension ataupun setelah selesai memakai radar guna untuk diistirahatkan sementara. Nah, cara ini sangat baik dan memungkinkan pada cuaca baik. Tapi jika cuaca buruk ataupun kapal berlayar menyusuri sungai dan pantai, maka posisi tombol tetap pada transmit agar dapat mendeteksi situasi keliling. Kemudian ada namanya brilliance ataupun video control, yaitu untuk mengatur gambar agar lebih jelas. Apabila terdapat terang justru malah mengaburkan daripada suatu gambar. Nah, selanjutnya adalah ada istilah focus control, yaitu untuk mempertajam gambar ataupun garis dan mengurangi silau cahaya jika brilliance terlalu terang. Selanjutnya ada pengaturan yang namanya centering ataupun horizontal and vertical shift. Jadi kontrol yaitu untuk menggerakkan pusat gambar. Ya, jadi di sini ada fungsi tombol centering ataupun horizontal dan vertical sweep control, ya, yaitu untuk menggerakkan pusat gambar secara vertikal ataupun horizontal sehingga berada tepat di pusat lingkaran radar. Nah, jika fokus tidak tepat di pusat radar, maka arah baringan maupun arah target tidak teliti lagi, akan lari, ya. Lalu ketujuh ada picture rotate or tune picture control, yaitu untuk mengatur arah heading place pada baringan relatif ataupun baringan sejati. Auto trim, dan selanjutnya di poin ke-8, auto trim picture atau compass repeat control, yaitu digunakan untuk menggerakkan arah heading flash ke tempat yang dikehendaki. Selanjutnya di slide 9 ada beberapa istilah gyro stabilizer, bearing scale. Pada radar biasanya ini dilengkapi dengan dua skala baringan, skala sebelah dalam adalah untuk arah relatif, berarti heading flash menunjukkan 0 dan skala sebelah luar menunjukkan 0, sehingga haluan dan baringan sejati dapat dibaca dalam skala ini, ya. Jadi ada banyak beberapa hal, ya. Ada beberapa tampilan-tampilan radar di sini, ya. Seperti tadi, ya. Di sini nanti ada heading, ada di sini ada auto trim picture, ya. Kemudian ada gyro, the heading maker of switch, gain sensitive time control, kemudian ada range switch, ya, ada ring selector switch, kemudian ada variable ring marker VRM, kemudian ada ring calibration, ada tuning control. Ini adalah pengaturan yang ada pada tombol di perangkat radar itu sendiri, ya kan. Kemudian ada minimum scale, ada parallel index, kemudian ada electronic bearing marker ataupun EBL, dan ada reflection plotter, yaitu sebuah screen yang pada tambahan pada layar radar yang berguna untuk memplotting memakai pensil. Nah, ini ada beberapa radar-radar elektronik, ya, automatic radar plotting area. Di sini ada beberapa pengaturan yang di sini bisa kamu lihat, ya kan. Nah, ini. Nah, di sini ada vector, ada EBL seperti saya sampaikan tadi, VRM, dan lain-lainnya, target segala macam kita lihat di sini, ya. Kecilkan. Nah, ini penjelasannya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini ada target CPA, kemudian ada position, ya, latitude, longitude, ya, posisi dalam bujur dan lintang, ya, bujurnya bujur barat, ya, kemudian lintang utara itu kita bisa lihat di sini, ya. Ini adalah posisi bujur dan lintang. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi menjelang berbahagia ini untuk para teruna. Nanti pada pertemuan yang akan datang, ya, kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Oke, jangan lupa simak, pelajari apa-apa yang sudah barusan saudara saya sampaikan secara singkat, fungsi daripada radar ini itu sendiri, kemudian pengertiannya, dan kirimkan tugas siswamu ke Google Classroom. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang.
Salam sehat untuk semuanya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.